Harusnya kita dari dulu bikin cold storage, bikin industri pabrik pengalengan. Ini yang kita kejar sekarang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk menjaga daya beli, menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Pak Presiden juga sudah mendorong bantuan-bantuan seperti PKH, bantuan pangan, diskon listrik, subsidi upah, diskon transportasi, diskon tarif tol, semua itu untuk menjaga daya beli dan perputaran ekonomi. Nah, ini ke depan PR-nya bagaimana bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran. Ya sekali lagi digitalisasi, AI. Kemarin ada berita itu apa itu yang lagi rame, apa penerima bansos rekeningnya untuk judul, nah gimana itu? Atau banyak yang fiktif dan lain-lain tidak tepat sasaran. Ini pentingnya digitalisasi. Kalau tidak salah itu nanti di bulan depan pas 17 Agustus Pak Presiden juga meluncurkan ini apa? Digital ID ya. Jadi biar ini apa? Yang namanya apa bantuan-bantuan, bansos-bansos itu bisa tepat sasaran semua. Sedang kita perbaiki Bapak Ibu. Lalu kemarin kami juga di berbagai kesempatan Banyuwangi, Bondowoso, di Sleman, mungkin Bapak Ibu udah tahu yang namanya program PNM Mekar. Udah tahu ya Bapak Ibu ya, PNM Mekar ini program lama, tapi dilanjutkan. Saat ini nasabahnya ada 17 juta. Plafonnya enggak tinggi-tinggi banget. 5 juta, 10 juta, tapi semuanya ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu. Dan dari sini kemarin, wah itu luar biasa, kemarin di Sleman. Cuma jualan keripik, jualan handicraft, anaknya bisa sekolah di UGM, kuliah di UGM. Luar biasa sekali. Dan yang paling penting ini, ya karena ini ibu-ibu lebih tertib. NPL-nya rendah sekali, 1,74. Itu rendah sekali. Artinya kalau NPL-nya rendah, kredit macetnya hampir tidak ada. Jadi ini luar biasa. Program ini akan kami teruskan dan sekali lagi udah ketemu kementerian terkait ya Pak ya. Yang BUMN PNM Mekar udah pernah ketemu. Ini bagus ini program yang bagus. Dan sekali lagi ibu-ibunya jadi mandiri semua. Dan yang saya paling senang itu NPL-nya rendah. Ya ini nanti kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua silahkan. Ini program yang akan kami lanjutkan terus. KUR, PNM Mekar. Lalu di tanggal 19 atau 20 besok Pak Presiden setelah pulang dari luar negeri akan meluncurkan koperasi merah putih. Ini untuk memperkuat ekonomi di desa dan juga pemerataan ekonomi. Bapak Ibu, ini sebagai penutup, ya saya pesan untuk selalu dalam mengeksekusi berbagai kebijakan itu Bapak Ibu harus adaptif, kolaboratif. Tadi sempat disinggung masalah ego sektoral. Ya sering saya alami dari zaman wali kota. Dan tadi kuncinya yaitu kolaborasi dengan Forkopimda,
waktu itu dengan Danrem, dengan Dandim, Kapolres, Bupati, Wali Kota sekitar Solo, penting sekali. Sekarang misalnya swasembada pangan, itu jangan salah loh Bapak Ibu, itu melibatkan TNI Polri loh. Kemarin kita panen tebu itu yang membackup Pak Panglima. Ada juga panen jagung itu yang membackup Pak Kapolri. Ini semuanya berkolaborasi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, selalu turun ke lapangan. Ini turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Dialog dengan misalnya warga sekitar tambang, lokasi tambang, penting sekali. Saya pernah ke suatu lokasi, ya, tidak perlu saya sebut lokasinya. Warganya mengeluh masalah tambang, masalah hauling. Itu kalau tidak didengar, tidak kita ajak diskusi, permasalahannya tidak akan selesai. Itulah pentingnya turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan ada yang mungkin bawa wartawan, bawa fotografer, tapi harus sering ke lapangan juga tanpa membawa kamera. Diam-diam aja malam-malam, satu mobil, tidak perlu ada protokol, penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus satu visi, satu tujuan, satu komando, mewujudkan visi, misi, program dari Bapak Presiden. Sekali lagi kita harus bekerja sama, hilangkan ego sektoral atau merasa paling hebat sendiri. Kita harus menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada negara yang bisa tumbuh dalam keadaan tidak stabil atau tidak kondusif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, selalu turun ke lapangan agar kebijakan dan keputusan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah pemimpin yang berdedikasi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan meraih Indonesia emas. Mari bersama kita bersatu. Mari bersama kita bersatu membangun bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih.